Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat datang di Radio World's Last Chance. Saya Mario Nugraha, pembawa acara Anda, dan telah hadir bersama saya seorang pria dengan pernikahan yang bahagia, Doni Alexander. Iya, Anda benar sekali. Saya menikah dengan bahagia, sangat bahagia, dan itulah yang akan kita bicarakan hari ini, Mario. Apa? Kita akan membicarakan pernikahan Anda? Bukan pernikahan saya, tapi pernikahan itu sendiri. Oh, oke. Pernikahan dimaksudkan untuk menjadi berkat, dan itu bisa dicapai. Tapi, ya, bisa juga menjadi neraka di bumi. Itu betul. Nah, baru-baru ini saya membaca statistik perceraian yang menarik. Tingkat perceraian pada orang-orang barat cukup tinggi selama ini. Misalnya di Amerika Serikat, sekitar 50% dari semua pernikahan berakhir dengan perceraian, Doni. Wow, itu cukup tinggi, Mario. Iya, dan secara umum kita cenderung berasumsi bahwa perceraian lebih sedikit terjadi dalam budaya yang lebih tradisional atau konservatif di timur seperti di wilayah kita. Ya, budaya akan memainkan peran besar dalam hal itu. Tapi masalahnya, tingkat perceraian meningkat di mana-mana. Di Arab Saudi saja, angka perceraian pada tahun 2012 meningkat menjadi lebih dari 30.000. Itu berarti dalam satu hari terjadi 82 perceraian. Atau sekitar 3 perceraian dalam 1 jam. Itu di Arab Saudi? Ya, dan jumlah perceraian tersebut terus meningkat sejak itu. Gulfnews.com melaporkan bahwa ada 35.000 kasus perceraian pada tahun 2015 dan 40.000 pada tahun 2016. Arabnews.com melaporkan bahwa di kerajaan itu sendiri, rata-rata terjadi 5 perceraian setiap jam. Wow, itu sangat banyak untuk negara sebesar itu, Mario. Ya, dan bukan itu saja, angka perceraian di Cina juga meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Meskipun rendah dibandingkan negara lain, namun meningkat secara eksponensial. Dan Anda tahu, Doni, ketika sesuatu meningkat secara eksponensial, tidak lama lagi hal itu akan mencapai level yang mengkhawatirkan, ya kan? Benar. Jadi, dengan mengetahui bahwa Yahwa menginginkan pernikahan menjadi sebuah berkat, mari kita bicara tentang rahasia memiliki pernikahan yang sukses. Apa yang bisa Anda bagikan kepada kami, Doni? Pernikahan yang baik benar-benar adalah sebuah berkat. Nah, faktanya, hubungan antara Kristus dan umatnya sering ditampilkan dalam Alkitab seperti seorang pengantin pria yang penuh kasih dan mempelai wanitanya. Tetapi sebelum kita memulai pembahasan hari ini, Mario, dan juga Anda para pendengar sekalian, izinkan saya mengatakan, demi para pendengar baru kita, di WLC kita mengacu pada Sang Pencipta dengan nama pribadinya Yahwa, seperti yang baru saja disebut Mario tadi, atau Yah. Nah, nama ilahi Bapa dalam bahasa Inggris adalah sebuah kata kerja verb of being, dan itu menyingkap bahwa namanya itu sendiri adalah sebuah janji bahwa Dia akan ada dalam segala ruang dan waktu untuk kita. Dia akan menjadi segalanya untuk kita. Nama Sang Juru Selamat sangat mirip dengan nama Bapanya. Namanya adalah Yahuswa, yang berarti Yahwa menyelamatkan. Benar, El dan Eloah adalah gelar-gelar dalam bahasa Ibrani. Kedua gelar ini setara dengan kata Tuhan atau Allah dalam bahasa kita. Elohim juga merupakan gelar yang sering digunakan dalam Alkitab dan mengacu pada Bapa. Nah, Mario, pernahkah Anda mendengar tentang Lynn Fontaine dan Alfred Land? Tidak. Nama mereka asing di telinga saya, Doni. Ya, itu mungkin karena mereka hidup sebelum Anda lahir, Mario. Lynn Fontaine dan Alfred Land adalah aktor. Dan bukan sembarang aktor. Mereka adalah bintang besar di Broadway. Mereka diakui sebagai pasangan panggung Broadway yang paling unggul. Mereka bahkan sering bekerja sama. Nah, Anda tahu, pernikahan para artis biasanya tidak pernah bertahan lama. Hampir tidak ada yang bertahan lama, Doni. Pernikahan selama 15 tahun di Hollywood itu sama seperti pernikahan 50 tahun bagi orang biasa. Ya. Suatu kali seorang reporter bertanya kepada Lynn Fontaine, apa rahasia sukses mereka menjalani pernikahan yang begitu lama dan berhasil? Mereka menikah selama 55 tahun, hingga Alfred Land meninggal. Jawaban Nyonya Fontaine selalu membuat saya penasaran. Apa yang dia katakan, Doni? Rahasianya sederhana. Dia berkata, kami tidak pernah membiarkan diri kami bersikap kasar satu sama lain. Wow, sederhana tapi dalam. Ya, begitu banyak orang yang memberikan perlakuan terbaik mereka kepada teman. Pada kelompoknya? Ya benar.
Tapi pada keluarga mereka bersikap tidak sabar, tidak sopan, dan tidak hormat. Ya, kita sering melihatnya. Dan kemudian mereka heran mengapa mereka lebih dekat dengan teman daripada keluarga mereka sendiri. Dan tujuan pernikahan yang dimaksudkan Yahwa tidaklah seperti itu. Pernikahan adalah berkat puncak di masa penciptaan. Anda tahu, Bapa bekerja menciptakan dunia yang sempurna. Segala yang kita butuhkan agar bisa hidup sehat, segala sesuatu untuk menyenangkan indera dan mempesona pikiran. Dia ciptakan, dan kemudian dia berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, memiliki sebuah hubungan yang intim, sebuah persahabatan yang akrab dengan pribadi yang merupakan tulang dari tulangku dan daging dari dagingku adalah benar-benar sebuah anugerah. Benar, dan saya yakin itu diberikan karena dua alasan. Pertama, untuk memberkati umat manusia dengan membentuk kita segambar dengan citra ilahi. Pernikahan yang benar-benar sukses membutuhkan pemberian tanpa pamrih di kedua belah pihak. Tidak akan berhasil jika hanya satu pihak yang memberi tanpa pamrih. Harus keduanya. Hal itu akan memberi masing-masing pihak kesempatan untuk mendapatkan pengembangan karakter yang penting. Kedua, hubungan pernikahan yang baik mengungkapkan kepada semua makhluk ciptaan karakter Yahwa yang penuh kasih. Jadi menurut Anda, ini adalah mengapa Yahwa menciptakan manusia menjadi dua bagian dari satu kesatuan itu. Ya, Kita semua tahu kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 mengatakan, Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tapi Doni, ya. biasanya ada semacam sikap yang menganggap bahwa laki-laki diciptakan lebih mirip gambar Yahwa daripada perempuan. Saya tahu apa yang Anda maksud dan Anda benar, Mario. Tapi sangat disayangkan. Dibutuhkan keduanya, dibutuhkan laki-laki dan perempuan untuk mengungkap karakter ilahi. Dan penyatuan seorang laki-laki dan perempuan mengungkap sisi-sisi dari karakter Yahwa yang tidak dapat dipahami jika hal itu tidak dilakukan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya, benar. Inilah sebabnya ketika dua orang berkomitmen bersama-sama untuk menghormati pencipta mereka, maka pernikahan mereka akan menjadi sebuah kesaksian yang kuat di bumi ini. Pernikahan yang berpusat pada Yahwa akan memuliakan Yahwa. Benar. Dan juga akan menjadi sebuah berkat bagi orang lain. Setan mengetahui hal ini dan itulah mengapa dia sangat fokus menghancurkan pernikahan orang-orang. Dan bahkan menghancurkan institusi pernikahan itu sendiri. Baiklah, mari kita lihat beberapa alasan mengapa orang menikah. Nah, Mario, mengapa Anda menikah? Ya, karena saya mencintainya. Saya menemukan seorang perempuan yang sepertinya benar-benar mendapatkan saya dan dia juga mencintai saya. Itu adalah sebuah alasan yang bagus untuk menikah. Tetapi ada banyak alasan mengapa orang menikah. Terkadang alasannya cukup romantis. Dia belahan jiwaku. Saya jatuh cinta padanya. Kemudian ada alasan lain yang lebih praktis. Menikahinya akan memajukan karir saya. Dia akan menjadi pengayom yang baik. Ya, begitulah beberapa alasannya, Mario. Ya, saya rasa masyarakat juga bisa memainkan peran besar dalam hal ini. Jika seseorang semakin tua atau hamil di luar nikah, ya akan ada banyak tekanan untuk segera menikah dan menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat. Pentingnya alasan untuk menganalisis mengapa Anda menikah atau ingin menikah adalah karena pernikahan Anda hanya akan sekuat alasan utama mengapa Anda ingin menikah. Wow. Mario dan para pendengar, dengar dengan baik. Saya akan mengulanginya. Pernikahan Anda hanya akan sekuat alasan utama mengapa Anda ingin menikah. Jadi intinya, tujuan Anda menikah benar-benar menentukan arah pernikahan Anda. Dan semakin kuat alasan Anda untuk menikah, maka akan semakin kuat pernikahan Anda jadinya kelak. Dan semakin banyak kebahagiaan yang akan Anda dapatkan dari pernikahan itu. Saya yakin kebalikannya juga benar. Semakin lemah alasan Anda untuk menikah, semakin besar peluang Anda untuk tidak bahagia dan pada akhirnya bercerai. Tepat. Nah, untuk memiliki pernikahan langgeng yang menjadi sebuah berkat bagi kedua belah pihak, Anda harus memiliki alasan yang kuat untuk menikah. Nah, kita tahu, Alkitab mengajarkan bahwa hanya Yahwa yang baik. Jadi apapun yang baik harus konsisten dengan Yahwa, ya kan? Benar. Jadi, satu-satunya alasan yang baik untuk menikah adalah ketika kedua individu itu percaya bahwa itulah kehendak Yahwa untuk hidup mereka. Oke. Menurut pendapat saya itu tidak berarti Anda dapat menikah dengan siapapun yang Anda inginkan dan kemudian meminta Yahwa untuk memberkati pilihan Anda. Tidak. Itu berarti Anda berserah sepenuhnya kepada Yahwa dan membiarkan Dia untuk membimbing Anda dalam memilih pasangan hidup Anda. Tujuan utama dari sebuah penyatuan dalam pernikahan adalah agar Anda berdua menjadi satu daging. Nah, walaupun alasan pertama Anda untuk menikah tidak terlalu bagus, namun Anda masih bisa bertumbuh lebih dari itu. Dan dengan berkat Yahwa, Anda dapat mengokohkan pernikahan Anda di atas fondasi yang kuat. Iya. Semua orang, dimanapun dan kapanpun, dapat mengambil keputusan untuk mendedikasikan ulang diri mereka kepada Yahwa. Jadi, masuk akal jika pasangan juga bisa melakukan hal serupa, Doni. Ya, benar.
Dan ketika Anda melakukan ini, Dia akan memberkati usaha-usaha Anda, dan persatuan Anda dapat memuliakan Dia. Prinsip yang mendasari pernikahan dirangkum dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 24. Tolong dibacakan Mario. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Besarnya sukacita dalam pernikahan Anda sebanding dengan seberapa menyatunya Anda dalam satu daging dengan pasangan Anda di bawah berkat Yahwa. Dan sebaliknya, besarnya rasa sakit dan penderitaan yang akan dialami sebanding dengan seberapa besar perpecahan yang dialami dalam pernikahan tersebut. Saya belum pernah memikirkan hal ini dengan cara seperti itu. Tapi itu masuk akal, Doni. Iya, dan setan mengetahui hal ini. Itulah mengapa dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghancurkan kebahagiaan banyak orang dengan menuntun pasangan-pasangan untuk menjadi satu dengan cara yang tidak sehat atau yang rawan pelecehan. Nah, kita semua berusaha menjadi satu saat kita menikah. Namun pilihan cara Anda untuk menjadi satu akan menentukan apakah pernikahan Anda menjadi kuat atau malah menjadi hancur. Jika metode yang tepat digunakan, pernikahan Anda akan tumbuh semakin kuat dan Anda berdua akan semakin dekat. Jika metode salah yang Anda gunakan, maka Anda berdua akan semakin menjauh seiring dengan semakin lemahnya pernikahan Anda. Seorang pria bernama Gregory Jackson telah melakukan penelitian ekstensif tentang perihal yang menjadi prinsip pernikahan Alkitabiah yang benar. Penelitiannya mengungkapkan 3 metode dasar yang banyak digunakan oleh pasangan untuk menjadi satu. Nah, saya ingin membahasnya. Oke. Masing-masing metode ini memiliki kekuatan dan kelemahan, tetapi tidak ada yang ideal. Hanya satu metode, yaitu metode yang keempat, yang selaras dengan asas-asas ilahi lainnya yang dapat menuntun pada kebahagiaan yang sejati dan abadi. Kedengarannya menarik. Lanjutkan penjelasan Anda, Doni. Jackson mengilustrasikan berbagai metode yang digunakan orang-orang untuk menjadi satu dengan menggunakan 3 metode matematika yang berbeda untuk sampai pada angka 1. Nah, metode tersebut adalah penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Oke, mari kita lihat metode penjumlahannya. Jelas, orang tidak dapat direpresentasikan dengan 0. Jadi, metode penjumlahan menggunakan pecahan untuk menghasilkan angka 1. 1/2 tambah 1/2 sama dengan 1. Betul. Model pernikahan ini digunakan oleh orang-orang yang percaya bahwa mereka adalah pribadi yang tidak lengkap sampai mereka memiliki orang lain untuk melengkapi hidup mereka. Iya, saya mengenal orang-orang seperti itu. Mereka percaya bahwa mereka barulah akan menjadi utuh atau lengkap setelah mereka memiliki pasangan hidup. Sangatlah disayangkan karena pada faktanya, hanya Yahwa yang dapat memberikan tingkat pemenuhan yang mereka inginkan. Baik Mario dan juga para pendengar, Jackson memberikan 3 alasan mengapa metode penambahan tidak dapat membawa pasangan menjadi satu kesatuan. Saya sudah membawa bukunya, tolong dibacakan bagian yang sudah saya tandai ini. Baiklah, di sini dikatakan, pertama, metode penambahan menyebabkan seseorang bergantung pada sumber yang salah untuk mendapatkan pemenuhan. Firman Yahwa mengatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Yahuswa. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah, metode penambahan ini membuat kita terlena karena metode ini mengajarkan kita untuk bergantung pada orang lain selain Yahuswa untuk merasa lengkap. Kedua, metode penambahan menyebabkan seseorang memiliki tujuan pernikahan yang salah. Tujuan Yahwa untuk pernikahan adalah untuk mengembangkan gambar dan keserupaannya di dalam kita. Bagi mereka yang mengikuti metode penjumlahan, tujuan pernikahannya adalah agar mereka merasa lengkap. Ketiga, metode penambahan menyebabkan seseorang menggunakan jenis cinta yang salah untuk berhubungan dengan pasangannya. Mereka yang menggunakan metode ini berhubungan satu sama lain dengan cinta yang egois, yang berpusat pada diri sendiri karena tujuan mereka adalah membuat orang lain melayani kebutuhan mereka. Cinta atau kasih Yahwa adalah kasih yang berpusat pada orang lain, tanpa pamrih, karena tujuannya adalah untuk melayani kebutuhan orang lain. Ini kutipan yang benar-benar menambah wawasan, Doni. Iya, benar. Ada pasangan yang membentuk pernikahan mereka dengan metode penjumlahan ini, karena mereka sama-sama merasa tidak lengkap. Metode ini bermasalah karena Anda hanya akan merasa lengkap melalui Yahwa. Benar, saya paham. Mengharapkan pasangan kita untuk melengkapi kita akan menjadi sesuatu yang salah karena dengan melakukan hal itu kita akan memfokuskan perhatian kita pada manusia, bukan pada Yahwa. Ya, tepat. Dan cinta atau kasih semacam itu berorientasi pada diri sendiri, bukan berorientasi pada orang lain yang menjadi dasar dari kasih Yahwa dan dari kesatuan yang sejati. Oke, sekarang metode berikutnya, metode pengurangan.
di mana kesatuan dicapai dengan cara mengeluarkan satu angka yang lebih kecil dari sebuah angka yang lebih besar. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Ya, benar Mario. Ini adalah metode di mana salah satu pasangan paling rentan untuk dimanfaatkan atau disalahgunakan. Pasangan yang menggunakan metode pengurangan ini meyakini bahwa salah satu dari mereka harus mendominasi pasangannya. Kadang-kadang para pria menggunakan metode ini untuk mengontrol istri mereka. Mereka mengatakan hal-hal seperti, "Saya yang berkuasa dalam keluarga ini. Saya adalah kepala rumah ini dan kamu harus mematuhiku." Iya, tapi terkadang bukan hanya karena para suami yang menyalahgunakan kekuasaannya. Saya telah melihat para istri memanfaatkan kondisi ini sebagai alasan bagi mereka untuk tidak mengembangkan diri dengan berpikir atau belajar mandiri. Misalnya, ketika kita berbagi konsep baru dengan seorang wanita yang berpikir tentang metode pengurangan, maka tanggapannya seringkali adalah, "Suamiku jauh lebih baik dalam menangani hal semacam itu. Saya akan menunggu apa yang dia katakan." Ya, ada yang seperti itu. Dan sama seperti pasangan yang menggunakan metode penjumlahan untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama. Pasangan yang menggunakan metode pengurangan untuk mencapai kesatuan juga melakukannya demi kebutuhan bersama untuk merasa berkuasa dan atau dikendalikan. Bahkan sekalipun perasaan itu muncul sebagai akibat dari berpasangan dengan orang yang mereka anggap lebih kuat. Tetapi metode pengurangan ini tidak bisa sukses karena alasan yang sama dengan metode penjumlahan. Karena pemenuhan kebutuhan untuk merasa kuat dan berkuasa tergantung pada sumber yang salah, yaitu pasangan seseorang tersebut. Nah, Mario dan para pendengar, jadi kita bisa melihat alasan yang salah untuk menikah akan berdampak pada bentuk aktualisasi cinta yang salah dalam upaya untuk mencapai kesatuan itu. Iya, itu adalah sudut pandang yang menarik untuk kita perhatikan. Baiklah para pendengar, kami akan istirahat sejenak dan ketika kami kembali, kita akan membahas mengenai metode pembagian. Kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Doktrin Trinitas atau Tritunggal adalah salah satu dogma dasar agama Kristen. Dengan hanya sedikit pengecualian, sebagian besar dunia Kristen menyembah sesosok Tuhan yang Tritunggal. Doktrin ini sudah sangat menyebar luas, sehingga beberapa denominasi yang menolaknya tidak lagi dipandang sebagai orang-orang Kristen yang sebenarnya. Namun, fakta yang benar-benar mencengangkan adalah bahwa ketuhanan Tritunggal benar-benar tidak memiliki dasar dalam kitab suci. Dogma ini berasal dari para penyembah berhala kuno. Satu ayat di dalam kitab suci yang mengacu pada ketuhanan Tritunggal merupakan ayat yang sudah jelas ditambahkan pada teks aslinya hampir 1000 tahun setelah zaman Kristus. Untuk mempelajari kebenaran tentang ajaran ini, kunjungi worldslastchance.com dan klik ikon radio WLC, pilih bahasa Indonesia dan dengarkanlah episode yang berjudul Satu Yahwa versus Ketuhanan Tritunggal. Pelajarilah kebenaran karena doktrin sesat ini menyembunyikan kasih Bapa. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke Doni, saya belum pernah memikirkan hubungan pernikahan dalam model matematika. Tapi cara ini bagus, saya bisa memahaminya. Tolong jelaskan bagaimana dengan metode pembagian. Metode pembagian mungkin adalah metode yang paling populer yang digunakan oleh anak muda zaman sekarang. Dari ketiga metode yang kita bahas, ini metode yang terbaik. Ada banyak hal positif yang terjadi, tapi metode pembagian ini pun belum ideal. Nah, ini ada kutipan lain dari Gregory Jackson. Tolong dibacakan Mario. Ini yang ditunjukkan tanda panah. Silakan. Baiklah, di sini dikatakan, metode penjumlahan mendapatkan angka 1 dengan menggabungkan dua bagian yang tidak lengkap. Metode pengurangan mendapatkan angka 1 dengan memaksa yang lebih rendah tunduk pada yang lebih tinggi. Tetapi metode pembagian mendapatkan angka 1 dengan menyandingkan dua nilai yang sama. Pembagian mengajarkan sebuah angka yang dibagi dengan angka yang bernilai sama akan menghasilkan angka 1.
Misalnya, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Pasangan menikah yang menggunakan metode pembagian percaya bahwa pernikahan haruslah merupakan sebuah penyatuan dari dua pribadi yang sederajat. Mereka tidak menjadikan pernikahan sebagai media untuk melengkapi diri atau untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka adalah orang-orang yang mandiri dengan konsep diri yang sehat. Mereka tidak menentang ide mengenai pernikahan, tapi mereka merasa bisa bertahan dan menemukan kebahagiaan tanpanya. Mereka tertarik menikah bila hal itu membuat mereka bisa mendapatkan pasangan setara dalam hidup, di mana mereka memiliki tujuan ekonomi dan pendidikan yang sama. Beberapa orang menambahkan tujuan rohani ke dalam persyaratan mereka. Mereka percaya bahwa cara terbaik untuk mendapatkan angka 1 adalah dengan menyatukan dua pribadi yang sederajat. Oke Mario, Anda dapat melihat bahwa sebenarnya metode ini adalah sebuah cara yang cukup baik bagi dua orang yang saling mencintai untuk menjadi satu daging. Iya, kedengarannya bagus. Saya belum mengerti mengapa metode ini bisa menjadi hal yang buruk. Kedengarannya sangat mirip dengan pernikahan kami. Apa masalahnya, Doni? Metode pembagian adalah metode yang terbaik dari ketiga jenis model pernikahan yang sudah kita bahas. Tetapi metode ini pun tidak akan berhasil karena alasan yang sama seperti metode-metode sebelumnya. Metode ini mencari di sumber yang salah untuk mendapatkan keseimbangan atau perasaan setara. Sehingga hal ini pun menjadi sebuah alasan yang salah untuk menikah dan akibatnya jenis cinta yang diekspresikan dalam pernikahan ini pun akan salah. Jadi, apa metode terbaik untuk mendapatkan kesatuan, Doni? Metode terbaik untuk menjadi satu daging dalam pernikahan Anda adalah dengan menggunakan model eksponensial untuk mendapatkan angka 1. Anda membuat saya bingung, Doni. Bagaimana Anda menghubungkan bilangan berpangkat dengan pernikahan? Oke, baiklah. Kita ringkas dulu dengan cepat, Mario. Nah, dalam metode penjumlahan, Anda menambahkan 1/2 dengan 1/2, sehingga Anda mendapatkan angka 1, ya kan? Benar. Dalam metode pengurangan, Anda memulai dengan angka 2, tetapi Anda kemudian menguranginya 1, agar bisa mendapatkan angka 1. Kemudian dalam metode pembagian, Anda membagi angka 2 dengan angka yang sama untuk mendapatkan angka 1. Betul. Namun dalam pernikahan eksponensial, sama seperti dalam matematika eksponensial, atau bilangan berpangkat, seperti kata Anda. Dua individu, baik itu orang maupun angka, digabungkan sedemikian rupa, sehingga nilai gabungan dari keduanya menjadi bertambah dan meningkat. Masih ada tanda tanya di wajah Anda, Mario. Baiklah, saya akan membiarkan Gregory Jackson menjelaskannya. Oke, Mario, tolong bacakan bagian ini. Baiklah. Dalam matematika eksponensial, angka 1 ditingkatkan menjadi 2 kali lebih kuat. Dalam metode perhitungan yang lain, angka 1 dikurangi atau diduplikasi dengan angka yang terkait, tetapi dalam matematika eksponensial, angka 1 ditingkatkan dengan angka yang terkait dengannya. Angka ini tidak meningkat atau bertambah secara numerik, tapi angka ini bertambah dalam hal kekuatannya. Ketika Anda memandangnya, Anda melihat nomor 1, tetapi ketika Anda merasakan pengaruhnya, Anda merasakan nomor 2. Itu adalah angka 1 yang 2 kali lebih kuat. Metode Yahwa untuk menjadi satu adalah dengan menggabungkan dua orang yang lengkap untuk membentuk satu kesatuan yang lebih kuat. Mereka menjalani kehidupan sebagai satu kesatuan, tetapi dampaknya terhadap kehidupan 2 kali lebih kuat. Ketika 2 menjadi satu seperti yang Yahwa inginkan, hidup tidak menjadi lebih buruk, juga tidak tetap sama, melainkan menjadi semakin lebih baik. Agar model kesatuan eksponensial berjalan sukses, maka kedua pasangan harus sudah lengkap atau utuh sebelum mereka bergabung menjadi satu. Mereka tidak bisa masuk ke dalam hubungan itu untuk menerima. Mereka harus masuk untuk memberi. Masing-masing harus membawa bakat dan kekuatan khususnya ke dalam pernikahan. Masing-masing harus mengenali, menghargai, dan memberi ruang pada bakat dan kekuatan pasangannya. Juga, masing-masing dari mereka harus bersedia merelakan bakat dan kekuatan mereka untuk kebaikan pernikahan, terlepas dari apapun pengorbanannya secara pribadi. Mereka menggunakan model penambahan gagal untuk mendapatkan kesatuan Yahwa karena mereka lebih fokus untuk menerima, bukan memberi. Bahkan ketika mereka memberi, itu karena mereka ingin menerima. Mereka mengikuti model pengurangan, gagal mencapai kesatuan Yahwa karena mereka tidak mengenali, menghargai, dan memberi ruang pada bakat dan kekuatan orang lain. Mereka yang mengikuti model pembagian, gagal mencapai kesatuan Yahwa karena mereka tidak melakukan pengorbanan tanpa pamrih untuk merelakan kekuatan dan bakat mereka. Model eksponensial adalah satu-satunya model yang menghasilkan semua hal yang diperlukan untuk menjadi model yang diinginkan Yahwa. Metode ini mencapainya karena hanya metode inilah satu-satunya yang sesuai dengan tujuan Yahwa bagi pernikahan. Oke, sekarang tolong ambil Alkitab Anda dan buka kitab Efesus pasal 5. Oke. Ada sebuah ayat di sini yang perlu kita bicarakan. Nah, seringkali, bahkan pada faktanya terlalu sering, ayat ini digunakan di luar konteks untuk mencoba dan memberikan dukungan Alkitab untuk memaksakan metode yang salah untuk menjadi satu dalam pernikahan. Biar saya tebak, ayat itu adalah ayat 22, ya kan? Ya, Anda benar, Mario.
Baiklah, bacalah ayat 22-24 dari kitab Efesus pasal 5 dan kemudian kita akan membicarakannya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Yahwa, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Pasangan yang menggunakan ayat ini biasanya adalah pasangan yang menggunakan metode pengurangan dan penjumlahan untuk mendapatkan kesatuan. Ya, saya senang Anda membicarakan hal ini. Ada banyak kesalahpahaman di antara orang-orang yang benar-benar tulus, yang pada umumnya sangat konservatif mengenai ayat tersebut. Oke, saya bercerita sedikit. Ketika anak kami masih balita, istri saya mengikuti sebuah forum online. Forum itu adalah tempat di mana para wanita Kristen konservatif dapat hadiri untuk membahas berbagai masalah pengasuhan dan mendapatkan nasihat dan umpan balik dari ibu-ibu yang lain. Saya ingat pada suatu malam, dia memberitahu saya tentang sebuah postingan diskusi yang dia baca yang sangat mengejutkannya. Rupanya, wanita yang telah memposting bahan diskusi tersebut menyampaikan bahwa suaminya menuntut dia untuk bergabung dengannya dalam melakukan sesuatu yang menurut nuraninya salah. Wanita malang ini benar-benar bergumul tentang apa yang harus dilakukannya. Di satu sisi, kitab suci mengatakan agar dia menuruti suaminya. Namun di sisi lain, dia merasa apa yang diminta suaminya adalah dosa. Apa yang harus dia lakukan? Jadi apa kesimpulannya? Nah, yang mengejutkan istri saya adalah sebagian besar wanita lain mengatakan kepadanya bahwa dia harus terus maju dan melakukan apa yang diminta suaminya. Padahal, jika saya tidak salah ingat, itu adalah tindakan ilegal. Tetapi terlepas dari fakta itu, mereka mengatakan kepadanya bahwa Alkitab mengatakan dia harus menaati suaminya. Jadi, dia harus mematuhinya. Bahkan jika apa yang suaminya perintahkan untuk dia lakukan itu adalah salah, dan bahwa Yahwa akan menuntutnya dari tangan suaminya. Jika itu salah, Yahwa akan menyalahkan suaminya. Tapi dia sendiri tidak akan bersalah di hadapan Yahwa karena dia telah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, yaitu menaati suaminya secara membabi buta. Itu gila. Benar. Berdiri sendiri di hadapan Yahwa adalah sebuah prinsip Alkitab. Kita semua bertanggung jawab secara pribadi, pertama dan terutama untuk jiwa kita sendiri di hadapan Bapa. Oh ya Doni, Di kitab mana ya ayat yang mengatakan biarpun Ayub atau Daniel ada di negeri ini, mereka hanya akan menyelamatkan diri mereka sendiri dan bukan orang lain? Saya pikir yang Anda maksud adalah kitab Yeskiel pasal 14, di mana dikatakan, biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Adonai Yahwa. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, itu dia. Kita masing-masing bertanggung jawab kepada Yahwa untuk diri kita sendiri. Kebenaran yang diperhitungkan kepada satu orang percaya tidak bisa melindungi pilihan-pilihan hidup yang diambil oleh orang lain. Ya, itu sangat benar. Dan karena itulah akan menjadi salah jika ayat ini digunakan sebagai palu-palu untuk memaksa seorang istri untuk menuruti permintaan suaminya yang bertentangan dengan keinginannya. Oke, jadi apakah Anda mengatakan ini adalah produk dari tradisi yang diturunkan seiring waktu? Kita tahu Paulus adalah produk dari budaya patriarkal, jadi apakah ayat ini bisa dianggap sebagai pendapat pribadinya? Tidak sama sekali. Nah, biasanya itulah yang dilakukan oleh pasangan jika mereka menggunakan metode pembagian untuk menjadi satu. Mereka menolak ayat ini dan menganggap ayat ini hanyalah pendapat pribadi Paulus berdasarkan ide-ide sosial pada zaman ketika dia menulis surat tersebut. Tapi itu juga tidak benar. Memang benar bahwa cara ayat ini diterjemahkan tidak sesuai dengan konteks dari pasal tersebut. Tetapi tentunya ayat ini tidak boleh ditolak langsung, hanya karena ayat ini sudah sering disalah tafsirkan. Kita harus kembali dan melihatnya sesuai konteksnya, agar kita bisa memahami apa yang sebenarnya Paulus katakan di sini. Baiklah, jadi sesuai dengan konteksnya, apa maksud dari ayat ini, Doni? Tahan dulu. Kita mundur dulu sedikit ke belakang untuk melihat asumsi-asumsi yang umum digunakan. Oke. Orang-orang beranggapan bahwa kitab suci memerintahkan seorang istri untuk tunduk kepada suaminya. Nah, dalam artian taat secara instan tanpa kesempatan untuk berargumen. Dan pada saat yang sama, suami hanya diperintahkan untuk mengasihi istrinya. Nah, Mario dan para pendengar, ini tidak adil. Benar. Penafsiran seperti ini akan menciptakan ketidakadilan yang membuka pintu terjadinya banyak pelecehan dan bahkan kebencian. Ya. Istri manapun akan berkeinginan untuk percaya bahwa suaminya mencintainya. Jadi dia akan terbebani dan pikiran bahwa dia akan berdosa jika dia, suka atau tidak suka, tidak tunduk pada suaminya. Sementara hal yang akan dikerjakan suaminya hanyalah untuk mencintainya. Bahkan sebenarnya sudah tidak ada lagi yang harus dilakukan suaminya, karena dia yakin suaminya sudah mencintainya. Karena jika tidak, maka tentu saja suaminya tidak akan menikahinya. Ya, tepat.
Anda telah meringkasnya dengan baik, Mario. Mhm. Tapi alasan seperti ini muncul karena kesalahpahaman pada pernikahan. Satu-satunya cara untuk memahami ayat ini dengan benar adalah dengan menggunakan metode eksponensial untuk mendapatkan angka 1. Bacalah ayat 22, ya itu saja. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Yahwa. Seorang istri harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Yahwa. Yahwa tidak pernah meminta siapapun untuk melakukan sesuatu yang salah secara moral atau secara hukum. Faktanya, Yahwa tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Benar. Inilah yang terungkap dalam perintah kepada para suami yang berbunyi, "Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat atau eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar, dan telah menyerahkan dirinya baginya." Nah, sekarang, seperti penafsiran yang Anda sebut tadi, Mario, kebanyakan wanita akan dengan cepat berkata, "Suami saya benar-benar mencintai saya, sehingga dia rela mati untuk saya." Semua perempuan ingin mempercayai suaminya akan seperti itu. Tapi bukan itu yang dimaksud ayat tersebut. Benar. Dengan memberitahu para suami untuk mengasihi istri mereka sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, Yahwa sebenarnya berkata kepada para suami untuk mengasihi istri mereka dengan menjamin kebebasan mereka untuk memilih. Kenapa Anda terdiam, Mario? Wow, itu sangat berlawanan dengan cara kita menafsirkan ayat itu selama ini, Doni. Ya benar, Yahwa menjamin kebebasan memilih semua orang. Ketika Adam dan Hawa berdosa, natur atau sifat mereka yang telah dibuat sama seperti Yahwa menjadi rusak. Mereka kemudian diperbudak setan dalam pikiran. Adam dan Hawa dan semua keturunan mereka akan tetap menjadi jiwa-jiwa tak berdaya yang diperbudak iblis, jika Yahwa tidak menjanjikan putranya untuk mati bagi para pendosa. Benar, itulah yang memberi setiap orang kesempatan kedua. Namun, perhatikan bahwa kematian Yahusua di kayu salib tidak memaksa siapapun untuk diselamatkan di luar kehendaknya. Kematian Yahusua membebaskan keinginan semua orang sehingga mereka dapat memilih sendiri siapa yang akan mereka layani, Yahwa atau setan. Nah, dengan kata lain, cara Yahusua mencintai eklesia adalah dengan menjamin kebebasan memilihnya. Meskipun kebebasan memilih ini membuka kemungkinan orang-orang akan menolak dia kembali. Iya, jadi para suami yang mengasihi istrinya sama seperti Yahusua mengasihi eklesia, tidak akan pernah memaksa istrinya untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin istrinya lakukan. Jika dia benar-benar mencintai istrinya seperti Yahusua mencintai eklesia, maka dia akan rela mati untuk melindungi kebebasan memilih istrinya, bahkan jika dia tidak setuju dengan pilihannya tersebut. Ya benar, itulah arti dari mengasihi istri Anda, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, Mario dan para pendengar, di bawah metode eksponensial untuk mendapatkan angka 1 adalah aman bagi para istri untuk tunduk kepada suami mereka. Memenuhi suaminya itu dengan kasih Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri, yang berorientasi pada orang lain. Karena suaminya tidak akan pernah memanfaatkan kondisi tersebut. Kasih ilahi yang tidak mementingkan diri sendiri tersebut akan terbalaskan pada sang istri ketika sang suami mengasihinya dengan pengabdian tanpa pamrih, yang sama yang ditunjukkan Yahusua ketika dia merelakan hidupnya untuk menjamin kebebasan memilih para pendosa. Sangat indah. Ini adalah sebuah cara pandang yang benar-benar baru. Masuk akal. Pasangan yang menggunakan metode eksponensial untuk menjadi satu dapat menjalin ikatan yang sangat kuat. Mereka tidak terikat oleh kebutuhan untuk merasa lengkap atau berkuasa, atau memegang kendali, atau bahkan oleh kebutuhan untuk merasa setara. Pernikahan mereka kuat karena keduanya didasarkan pada pemberian tanpa pamrih demi kebaikan satu sama lain. Benar, dan semakin banyak pemberian tanpa pamrih mereka demi kebaikan masing-masing, maka mereka berdua menjadi semakin menyatu dan mereka berdua pun menjadi semakin bahagia. Ya, betul. Jenis kasih dan hubungan seperti inilah yang terkuat dari semuanya. Karena itu adalah kasih atau cinta yang berpusat pada Yahwa. Sukacita tertingginya adalah memberi dengan murah hati kepada orang lain tanpa keegoisan sama sekali. Ketika Anda mencintai pasangan Anda seperti Yahwa mencintai Anda tidak akan menuntut pasangan Anda. Sebaliknya, Anda akan rela mengorbankan semuanya demi kebaikan pasangan dan pernikahan Anda. Ya, satu pertanyaan, Doni. Jadi bagaimana penundukan cocok dengan metode ini? Ketika Anda mencintai seperti Yahwa mencintai, Anda tidak akan pernah mencoba memaksakan kehendak orang lain. Jadi, dalam konteks ini, bahkan penundukan bisa menjadi sebuah keuntungan. Karena itu akan dipandang sebagai bentuk pemberian izin kepada pasangan untuk menggunakan bakat yang diberikan Yahwa kepadanya untuk kebaikan pernikahan yang lebih besar. Hal ini memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Penundukan kemudian menjadi pilihan sehingga hal itu tidak membuat satu pihak merasa tidak setara. Hasilnya masing-masing pribadi dari pasangan tersebut akan meningkatkan mutu pernikahan tersebut dengan menggunakan bakat dan karunia mereka masing-masing. Pasangan sebagai satu kesatuan akan menghargai peran mereka masing-masing dalam pernikahan dan itu akan menguntungkan keseluruhan hubungan tersebut. Sungguh indah, dan saya dapat melihat bagaimana dengan jenis pernikahan ini, Yahwa benar-benar dimuliakan dan pasangan dapat memiliki pernikahan yang bahagia dan sukses. Dan semua itu terjadi ketika kita melakukannya dengan metode Yahwa.
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Prinsip paling kuat yang ditemukan dalam kitab suci juga merupakan prinsip yang paling sedikit diketahui. Namun, prinsip ini adalah kunci untuk mengakses kuasa ilahi yang tak terbatas. Jika Anda belum pernah mendengarkan hal ini sebelumnya, Anda tidak sendiri. Kebanyakan orang memang belum mendengarnya. Walaupun prinsip ini sebenarnya terjalin di seluruh kitab suci, mulai dari kitab Kejadian pasal 1 sampai kitab Wahyu. Kuasa ini jika diklaim dengan iman akan memampukan Anda untuk mengatasi segala hal yang dapat dilemparkan iblis kepada Anda. Jika Anda sudah melewatkan episode ini di Radio WLC, Anda masih bisa mendengarkannya. Cukup buka situs web kami, worldslastchance.com dan klik ikon Radio WLC. Pilih bahasa Indonesia dan cari program yang berjudul Pelajari Cara Mengakses Kuasa Ilahi. Anda juga bisa mendengarkannya di YouTube. Yahwa sedang menunggu untuk memperkuat orang-orang percaya dengan kekuatannya sendiri. Jadi, jangan menunggu. Carilah episode Pelajari Cara Mengakses Kuasa Ilahi di situs web kami hari ini. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com. Dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Pertanyaan yang masuk di kotak surat kita datang jauh-jauh dari Waipahu, Hawaii. Saya pikir saya sudah mengucapkan nama kota tersebut dengan benar. Oke, coba saya lihat. Ya, Anda sudah bisa menebak sebaik saya, Mario. Hawaiian adalah bahasa yang sangat menarik. Saya pikir kita perlu mengucapkan semua huruf vokalnya, dan itu banyak sekali. Saat bahasa Hawaii ditulis menggunakan alfabet Inggris, bahasa ini hanya menggunakan 12 huruf. 5 diantaranya adalah huruf vokal. Namun mereka dapat membuat kata-kata yang sangat panjang ini hanya dari 12 huruf. Menarik. Jadi apa pertanyaan yang kita dapatkan? Nah, Lili Hamasaki menulis, apakah Anda punya nasihat tentang cara menangani stres? Sepertinya semakin saya bertambah tua, semakin stres hidup saya. Saya sangat senang mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini karena, ya, dia benar. Hidup memang menjadi semakin membuat stres dengan bertambahnya usia kita. Ya, bukan hanya semakin tua kita, tapi juga semakin dekat kita dengan akhir zaman, Doni. Itu juga. Nah, Lili, jelas sekali jawaban kami adalah bahwa kedamaian dan kekuatan, hikmat dan ketenangan selalu ditemukan dalam Yahwa. Mari kita mulai dengan membaca kitab Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Tolong bacakan untuk kita semua, Mario. Oh iya, ini adalah janji besar yang telah memberi penghiburan kepada banyak orang. Di sini dikatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dari sinilah kedamaian terbesar kita selalu berasal. Namun, ada juga beberapa hal konkret yang bisa kita lakukan saat merasa terbebani oleh kehidupan. Oke, saya juga tertarik untuk mendengar hal tersebut karena Lili benar, semakin tua usia kita, hidup tampaknya menjadi semakin menantang. Nah, ada 5 cara sehat bagi orang Kristen untuk mengatasi stres. Yang pertama adalah mengenali masalahnya. Inilah cara tercepat untuk menemukan sebuah solusi. Kenali dan akui ada sebuah masalah. Ini membutuhkan keberanian. Anda harus jujur dan mengevaluasi diri Anda. Ini mungkin membutuhkan pengakuan. Tapi itu bukan hal yang buruk. Seperti kata pepatah, pengakuan itu baik bagi jiwa. Ada kedamaian yang besar yang akan Anda rasakan setelah Anda melakukan pengakuan. Oke, izinkan saya membacakan beberapa ayat dari kitab Mazmur pasal 32.
Ini berbicara tentang poin ini. Nah, di sini dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Yahwa dan yang tidak berjiwa penipu. Ya, begitu sebuah masalah dikenali, kita dapat jujur menanganinya dan mencari pertolongan yang kita butuhkan. Misalnya, pertolongan untuk memperoleh kemenangan rohani, atau dengan membuat lingkungan kerja baru, atau perubahan hidup penting lainnya. Poin selanjutnya adalah berhenti menyalahkan diri sendiri. Anda tidak sempurna. Anda bukan orang Kristen super, Anda adalah manusia. Atau seperti kata istri saya, bersikaplah lembut pada diri sendiri saat Anda sedang berjuang. Itu perkataan yang baik. Kita adalah manusia yang hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Akan ada masalah-masalah di bumi ini. Masalah adalah sebuah bagian dari kehidupan di dalam dunia yang penuh dosa. Benar. Tetapi terlalu sering kita jauh lebih keras pada diri kita sendiri melebihi Kristus di masanya. Ingat, apa yang dia katakan kepada seorang perempuan yang tertangkap basah melakukan perzinahan? Aku juga tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Benar. Dan perkataan Kristus tersebut memberi perempuan itu kekuatan untuk melakukan perkataannya. Maksud saya adalah, Anda tidak sempurna. Bapa tahu itu, dan dia tetap mengasihi Anda. Itu sebabnya dia selalu siap membantu dan mengirim orang lain untuk membantu kita sesuai kebutuhan. Ya, itu bagus. Memiliki support system dari teman atau orang-orang yang kita kasihi dapat sangat membantu. Anda tahu, bahkan Yahusua sendiri memilikinya dalam diri 12 muridnya. Dan di antara mereka yang terdekat adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi ya, sangat wajar bila kita mendapatkan bantuan, dukungan, dan pengertian dari orang lain, Doni. Kemudian jangan lupakan hal-hal praktis yang dapat Anda lakukan untuk melawan stres. Jika waktu istirahat Anda tidak cukup, perbaikilah dengan mulai menambah jam tidur Anda. Ini sangat penting. Tanpa istirahat yang cukup, tubuh, pikiran, dan emosi kita tidak dapat berfungsi secara maksimal. Benar. Hentikan konsumsi permen atau manisan. Pilihlah makanan sehat sebagai bahan bakar tubuh Anda. Berolahragalah. Nah, semua ini sangat penting dalam menangani stres. Betul, Doni. Lalu bagaimana jika masalahnya jauh lebih besar? Misalnya stres karena Anda menghadapi masalah kesehatan kronis atau kehilangan orang yang Anda kasihi. Ya, seperti kata istri Anda. Bersikaplah lembut pada diri sendiri. Tidak ada yang salah jika kita melambat dan berhenti sejenak dari beberapa tugas dan tanggung jawab normal Anda. Adalah baik untuk memberi diri Anda waktu untuk sembuh. Dan jangan lupakan aspek fisiknya. Mungkin ada beberapa alasan fisiologis yang mendasari stres Anda. Dan hal ini pun kenyataannya sama. Mungkin ada ketidakseimbangan hormon atau zat kimiawi yang dapat ditangani oleh dokter. Semakin dekat kita pada akhir zaman, semakin jauh kita dari Eden. Sehingga semakin lemah dan lemahlah umat manusia itu jadinya. Ini adalah masalah yang sangat nyata yang harus dihadapi oleh banyak orang. Anda tidak berdosa jika Anda mengakui bahwa Anda membutuhkan bantuan di salah satu bidang ini. Ya, tentu tidak. Itulah mengapa Yahwa malahan semakin dimuliakan dalam kehidupan 144.000 orang itu. Mereka yang terlemah dari yang lemah adalah mereka yang paling memuliakan Dia. Benar. Seperti yang Yahwa katakan pada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan ini membawa saya ke poin kita berikutnya, Mario. Berdoalah sesegera mungkin. Kapanpun Anda merasa terbebani oleh kehidupan, oleh masalah yang menghadang Anda, oleh kecemasan yang membuat Anda terjaga di malam hari, menghadaplah kepada Bapa. Oke, Mario, tolong buka kitab Filipi pasal 4 dan bacalah ayat 6-7. Yahwa adalah penolong kita pada waktunya, dan kita perlu berpaling kepadanya untuk mendapatkan pertolongan yang Dia telah siapkan. Baiklah, kitab Filipi pasal 4 ayat 6-7. Di sini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Yahwa dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Yahwa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yahusua. Itulah janjinya. Yahwa akan memberi Anda kedamaian yang tak terkatakan. Masalahnya mungkin masih akan tetap ada. Tetapi semangat Anda untuk bertahan akan diperkuat. Dia akan memberi Anda kekuatan yang Anda butuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Iya, satu hal yang menurut saya sangat membantu saya adalah dengan merenungkan sebuah ayat atau janji yang sesuai dengan situasi yang saya hadapi. Anda dapat mengetiknya di ponsel Anda atau menuliskannya di selembar kertas lalu Anda masukkan ke dalam saku Anda. Kemudian di waktu luang Anda di hari itu, buka dan bacalah ayat-ayat tersebut. Renungkanlah maknanya bagi Anda. Biarkan iman Anda memahami bahwa ayat-ayat tersebut mengandung kuasa untuk memenuhi janji-janjinya. Semangat dan kekuatan saya selalu bertambah saat merenungkan janji-janjinya di dalam situasi di mana saya menghadapi masalah kehidupan yang membuat stres. Ada sebuah janji besar yang perlu kita renungkan sebelum tidur. Nah, itu tertulis dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat 8, di mana dikatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Yahwa,
yang membiarkan aku diam dengan aman. Itu sangat baik. Itu akan sangat menolong ketika Anda terbangun di tengah malam dan kesulitan untuk tidur kembali. Satu poin terakhir yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi stres akan terdengar berlawanan dengan intuisi. Tapi cobalah, ini benar-benar berhasil. Apa itu, Doni? Manfaatkan waktu untuk bersyukur dan memuji Yahwa. Akan sangat tidak mungkin untuk menjadi stres dan memuji Yahwa pada saat yang bersamaan. Anda tidak akan bisa melakukannya. Putarlah musik pujian. Nyanyikanlah beberapa lagu pujian dan penyembahan. Menyanyikan nyanyian pujian adalah juga bagian dari ibadah sama seperti berdoa. Dan saat Anda mulai memuji Yahwa, kebesarannya, kasihnya, dan kuasanya akan menutupi masalah Anda. Sungguh, menyanyikan pujian bagi Yahwa akan memperkuat iman. Satu hal yang senang saya lakukan sebelum saya tidur adalah berdoa. Saya memikirkan hari itu. Saya berfokus pada berkat yang diterima selama hari itu. Kita semua menerima berkat setiap hari. Tapi seberapa sering kita benar-benar meluangkan waktu untuk berhenti dan mengingatnya? Saya merasa sangat tertolong saat saya mulai membuat daftar di benak saya mengenai semua hal yang saya syukuri, dan kemudian saya menyatakan terima kasih kepada Bapa atas berkat-berkat itu. Sama seperti saat kita memujinya, mensyukuri berkat-berkatnya akan memperjelas kebesaran, keagungan, dan kemahakuasaannya dibanding dengan kita yang kecil dan tua ini. Ini membantu kita untuk memandang setiap hal dengan cara pandang yang tepat. Stres bisa saja mematikan. Tapi stres itu tidak selalu buruk. Apa maksud Anda, Doni? Bagaimana bisa? Oke, stres itu bisa menjadi penanda bahwa kita telah berhenti mengandalkan Yahwa untuk memberi kita kekuatan, pertolongan, kebijaksanaan, atau apapun yang Anda butuhkan. Jadi, kapanpun Anda mulai merasa stres, gunakan itu sebagai pengingat untuk berdoa. Berdoalah dengan sangat spesifik. Mintalah secara spesifik apa yang Anda butuhkan. Dan kemudian pujilah Dia. Masalahnya mungkin masih tetap akan ada. Tetapi Anda akan diperkuat untuk menghadapinya. Dan seiring dipenuhinya Anda dengan kedamaian Yahwa, pikiran Anda akan menjadi jernih untuk mengetahui langkah-langkah lain yang perlu Anda ambil. Mantap, itu adalah nasihat yang sangat bagus yang akan saya ingat juga. Baiklah para pendengar, jangan sungkan untuk terus mengirimkan pertanyaan-pertanyaan atau komentar Anda. Kami bahkan menyediakan form permintaan doa di website kami. Kita akan bersatu dalam hal ini para pendengar. Mari kita saling mendoakan dan ketahuilah bahwa Sang Juru Selamat berjalan mengiringi kita di sepanjang jalan. Jadi jika Anda punya pertanyaan atau komentar, kunjungi saja worldslastchance.com dan pilih hubungi kami. Kami selalu senang mendengar dari para pendengar sekalian. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Rasul Yohanes telah lama dikenal sebagai murid yang paling dikasihi Yahusua. Tentu saja Sang Juru Selamat mengasihi semua muridnya, tetapi dengan cara yang istimewa, Yohanes membalas kasihnya dengan pengabdian sepenuh hatinya. Di tahun-tahun berikutnya, Sang Rasul tua itu seringkali menulis tentang kedalaman kasih ilahi yang tak tertandingi seperti yang nampak melalui pengorbanan Sang Anak Tunggal Yahwa. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 1, Yohanes merasa begitu dipenuhi oleh besarnya kasih ilahi, sehingga dia meminta semua orang untuk berhenti dan memperhatikan, karena tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkannya. Dia berkata, "Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Yahwa." Para pendengar, kasih Yahwa lah yang menarik hati untuk mendekat. Ketika Anda mulai memahami betapa Anda sangat dikasihi, Anda pasti akan membalas kasihnya. Kasih membangkitkan kasih. Pendeta dan penulis Kristen Rick Warren berkata dalam sebuah tulisannya, "Kasih Yahwa seperti lautan. Anda bisa melihat pinggirannya, tapi tidak dengan ujungnya." Kebangunan rohani Wales pada tahun 1904 hingga 1905 mungkin tidak lagi diingat pada zaman sekarang, tetapi itu adalah sebuah kebangunan rohani yang kuat yang menyebar di luar Wales untuk menjangkau hampir semua wilayah di bumi. Saat menggambarkan kebangunan rohani Wales, John Edwin Orr berkata, gerakan tersebut membuat gereja-gereja Wales terisi selama bertahun-tahun ke depan. Sementara itu, kebangunan rohani melanda seluruh Inggris, Skandinavia, sebagian Eropa, Amerika Utara, ladang-ladang misi di India dan di Timur, Afrika dan Amerika Latin.
Bagian terbesar dari faktor yang membuat kebangunan rohani ini sangat kuat adalah penekanannya pada kasih kepada Yahwa. Salah satu himne yang kemudian dikenal sebagai lagu kebangunan rohani Wales berjudul Inilah Kasih, Luas Seperti Samudra. Potongan liriknya mengatakan, di atas bukit penyaliban, mata air terbuka dalam dan lebar, melalui gerbang anugerah Yahwa, mengalir dengan gelombang yang anggun. Kasih dan anugerah seperti sungai yang besar, dicurahkan tanpa henti dari atas. Damai surga dan keadilan yang sempurna mencium dunia berdosa dengan penuh kasih. Siapa yang akan lupa dengan kasihnya? Siapa yang bisa berhenti memujinya? Dia tidak akan terlupakan di sepanjang hari-hari kekal di surga. Para pendengar, dalam pasal ketiga kitab Yeremia, nabi yang sudah lanjut usia itu menulis, dari jauh Yahwa menampakkan diri kepadanya sambil berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Iya, Doni dan para pendengar, saya sangat menikmati diskusi hari ini dan saya pun belajar banyak. Saya mengasihi istri saya. Kami memiliki pernikahan yang hebat. Tapi ya, saya dapat melihat bagaimana kami telah menggunakan model pembagian pernikahan untuk menjadi satu. Dan model eksponensial, wow, sungguh berpotensi menghadirkan kebahagiaan dan kedekatan yang besar. Ini sama seperti berkat Yahwa yang lain yang diberikan dengan takaran yang digoncang, dipadatkan, dan tumpah keluar. Iya benar, ada berkat khusus yang disediakan bagi mereka yang mau melakukan sesuatu dengan cara Yahwa. Dan satu hal yang penting yang harus dipahami adalah bahwa bahkan model pernikahan terbaik pun hanya akan berhasil jika kedua pasangan berkomitmen secara individu kepada Yahwa. Nah, ini hanya bisa terjadi jika kita berserah penuh setiap hari kepada Yahwa. Jika Anda mencoba mendasarkan pernikahan Anda pada model eksponensial dan pada saat yang sama pasangan Anda menggunakan salah satu dari 3 model sebelumnya, maka Anda akan menemui masalah. Paling ringan, Anda akan merasa dimanfaatkan. Dan yang paling buruk, Anda bahkan bisa dilecehkan. Itu penekanan yang sangat bagus, Doni. Dibutuhkan 2 orang yang berpasangan untuk dapat memberi tanpa pamrih agar memiliki pernikahan yang kuat, sehat, dan penuh kasih. Tapi hanya perlu 1 orang untuk mencegah hal itu terjadi. Ya, benar. Dan ini membuat kita memahami siklusnya. Satu-satunya alasan seseorang harus menikah adalah jika dia tahu bahwa itulah kehendak Yahwa baginya. Satu-satunya jalan yang aman bagi siapapun, lajang atau menikah, adalah berusaha secara individu untuk mengikuti kehendak Yahwa dalam hidup secara pribadi. Apakah Anda sudah bertunangan atau baru berpikir untuk menikah? Apakah Anda berada dalam pernikahan yang baik atau buruk? Jika Anda mau berserah penuh pada pencipta Anda, Dia akan membimbing Anda di jalan yang aman. Ya, kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 memperkatakannya dengan sangat baik. Percayalah kepada Yahwa dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Baiklah para pendengar, kami berharap Anda bergabung dan kami kembali besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya.
Terima kasih telah mendengarkan episode ini di Radio WLC. Kita hidup di masa-masa yang sangat serius. Dunia sedang berada di ambang bencana. Peristiwa-peristiwa bencana akan segera terjadi yang akan menutup zaman ini dan mengantarkan zaman berikutnya. Dalam belas kasihannya yang besar, Yahwa telah mengungkapkan tentang masa depan melalui nubuatan. Kitab Wahyu pasal 8 menubuatkan serangkaian peristiwa, masing-masing lebih parah dari yang sebelumnya, yang akan menghancurkan bumi. Persediaan makanan di bumi akan habis. Kelaparan dan penyakit sampar yang menyertainya akan terjadi. Persediaan air bersih bumi juga akan terpengaruh. Kitab Wahyu pasal 9 mengungkapkan bahwa setan akan menyamar sebagai makhluk luar angkasa. Teror dan kehancuran dari apa yang disebut invasi alien ini akan membuat orang-orang sangat membutuhkan keamanan dengan cara apapun. Kebebasan untuk hidup dan beribadah sesuai keyakinan di dalam hati akan menjadi tinggal kenangan. Banyak nyawa akan hilang selama rangkaian peristiwa ini, dan ketika tanda binatang itu dipaksakan, akan ada yang menjadi martir. Setiap peristiwa akan mendatangkan krisis baru berikutnya, sebagai sebuah panggilan belas kasihan yang terakhir untuk bertobat, karena Yahwa menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Segera setelah kejadian yang dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9 telah terjadi, 7 tula terakhir akan dicurahkan. Malapetaka-malapetaka ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Dalam artian yang sangat nyata, peristiwa ini akan mengosongkan bumi. Kitab Yesaya pasal 24 memberi peringatan dengan berkata, "Sesungguhnya Yahwa akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Bumi terhuyung-huyung parah seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Namun, bagi orang-orang yang percaya, ada harapan." Saat mengisahkan tentang akhir zaman, Yahusua berkata dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 28, "Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Ya, akhir zaman akan traumatis. Memang akan seperti itu. Yahwa ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang, sehingga dia mengizinkan peristiwa puncak yang terakhir ini untuk membangunkan jiwa-jiwa. Berita Injil Kerajaan Yahwa menyatakan bahwa melampaui peristiwa-peristiwa traumatis yang akan datang, kebahagiaan abadi sedang menanti semua orang yang menerima anugerah keselamatan dari Yahwa. Ketika Yahusua kembali, semua orang yang telah mati dalam iman pada jasa Sang Juru Selamat akan dihidupkan kembali pada kebangkitan pertama. Yahusua kemudian akan mengokohkan kerajaan Yahwa di bumi. Dia dan orang-orang yang telah ditebus akan memerintah bersama di bumi selama 1000 tahun pertama dari kekekalan itu. Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama itu telah berlalu. Jika Anda ingin bergabung dengan orang-orang yang telah ditebus dari segala zaman dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Yahwa, buatlah keputusan. Terimalah keselamatan hari ini. Anda tidak harus membuat diri Anda siap terlebih dahulu. Bahkan sebenarnya Anda tidak bisa. Saya juga tidak. Tidak ada yang bisa. Datanglah kepadanya apa adanya Anda. Jangan menunggu sampai Anda berhenti berbuat dosa. Anda tidak akan menjadi lebih baik dengan usaha Anda sendiri. Terimalah undangan Yahwa untuk menjadi anggota kerajaannya di bumi baru yang kekal. Ketika Anda menerima undangan berharga ini, Yahwa akan memberi Anda hati yang baru. Dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26, dia menyatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Menerima hadiah yang tak ternilai ini adalah satu-satunya cara untuk bergabung dengan kerajaannya. Datanglah pada Yahwa apa adanya Anda. Dia menunggu dengan tangan terbuka lebar untuk menyambut semua orang yang datang kepadanya.